Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Delvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura Alfaira. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Faiz. Di sini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan informatika dan keterampilan generik. A. Tentang informatika di sekolah menengah atas. 1. Apa dan mengapa informatika? Informatika adalah ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasional, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk mencegah masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, informatik, computing, atau computer science. Siswa yang mempelajari informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Informatika di era industri 4.0. Saat ini manusia hidup di era digital, yang sering disebut juga dengan industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik maupun sekaligus hidup di dunia siber atau dunia maya. Saat melakukan kegiatan daring, dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti, persoalan yang dihadapi manusia makin rumit, dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Mula, informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Siswa SMA perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Dengan demikian, siswa SMA akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan semakin cepat kemajuan teknologinya, yang membutuhkan komputer dan komputasi di bidang apapun. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan atau invention terkait komputer dan sistem komputasi. Berikut ini adalah gambaran untuk materi pelajaran informatika bagi kelas 10. 1. Berpikir komputasional. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. 3. Sistem komputer. 4. Analisis data. 5. Algoritma dan pemrograman. 6. Dampak sosial informatika. 7. Praktik lintas bidang. 3. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Pancasila, karakter yang baik dirumuskan sebagai profil Pancasila yang memiliki ciri berikut ini. A. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Beraneka global. C. Mandiri. D. Bergotong royong. E. Bernalar kritis. F. Kreatif. B. Keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika, dikenal dengan adanya 7 aspek praktik lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. 7 aspek praktika informatika itu adalah: 1. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi. 6. Mengembangkan rencana pengujian. 7.
mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusitik dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kedua adalah pemanasan. Berbagi tugas dan peran deskripsi untuk menetapkan proses untuk kerjaan ini. Siswa perlu berbagi peran karena setiap orang tepat dapat mengerjakan pekerjaan yang tidak sama. Yang agar kerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik dilakukan hal berikut. Yang pertama adalah pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Yang kedua adalah lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan perbagian tugas. Yang ketiga, kerjakan tugas sesuai peran masing-masing setelah masing-masing. Empat, mengerjakan bagian sesuai perannya. Kedua subtime. Komunikasi hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudahkan pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Sebuah infografis mempunyai komponen konten penampilan. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat. 2. Kepada siapa infografis ditunjukkan. 3. Konten harus benar, masuk akal dan jelas sumbernya. B. Presentasi, laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika, perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Kesimpulan, informatika adalah ilmu yang mempelajari sistem komputasi serta cara merancang dan cara menggunakan teknologi komputer untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Sekian hasil presentasi kami, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.